Tapi gue nggak bisa speak up apapun ya. Ini bukan yang pertama kali terjadi di hidupku ya. Jadi udah 4 tahun gue berantem sama Fitri. Kalau Nikita nih sebenarnya berantemnya cuman bentaran gitu ya. Cuman di asah lagi, diasah lagi, diasah lagi sama Fitri. Dan sampai detik ini kan aku nggak pernah membahas Nikita, ya kan? Yang aku bahas adalah Fitri. Jadi kalau sekarang Fitri bilang stop bullying, bitch please, ya. Gua tahu temen lu, ya, mantan temen lu, ya, yang notabene dari Lampung, ya kan? Mau disebut siapanya? Salah satunya adalah Banana, ya kan? Jadi cerita yang aku bilang ini sudah 100% confirm. Yang kemarin gue bilang, anaknya Fitri, si Renzo, bapaknya siapa? Ya kan? 100% terconfirm guys. Ya kan kemarin-kemarin disuruh take down. Take dung dung take gitu kan. Oh ternyata sounding. Sounding ke orangnya langsung ya kan. Si bapak KM itu ya kan. Sounding guys. Dan dia mengiyakan ke orang terdekatnya guys. Karena ya udahlah ya dulu perani-anian ya segitu-segitu aja gitu ya. Friend with friend gitu ya kan. Sorry ya yang ya pokoknya apa yang aku nih dari awal aku melakukan ini bukan niatku untuk menyelakain orang ya kan. Mencubit orang ya kan. Ini cuman caraku untuk inget loh. Oke, semua manusia punya salah. Semua manusia punya jalan hidup masing-masing ya kan. Tapi jangan juga lu playing victim, munafik, terus kayak yang bergeng-geng ngebully gitu loh. I do this by myself. Gua nggak perlu siapa-siapa, nggak perlu dibayar siapa-siapa. Jadi kalau misalnya dia bilang gue dibayar sama Jade, jadi pernah beliin gue tiket ke Indonesia karena dia pengen kasih lihat bukti-buktinya, dan itu salah satunya video voice note-nya dia sama Nikita. Jadi yang pernah mau melaporkan Fitri itu adalah Jade ya. Pencemaran nama baik dan pengancaman karena dia anaknya sampai diancam ya. Jadi dia konsultasi sama Niki dan direkam sama Jade. Jadi gue balik ke Indonesia, dibeliin tiket sama Jade, hotel segala macam. Dan gue denger itu ada rekamannya ya. Ada pernah aku spill di YouTube. Kalau kalian pengen lihat, aku waktu di Australia aku spill gitu ya. Itu Nikita dengan voice-nya sendiri. Di situ dia menjelaskan tentang gimana Fitri ini mencuci otaknya Laura. Gimana Fitri ini memakai uangnya Nikita waktu Nikita di penjara ya. Gimana Fitri ini wanita entrepreneur padahal zong gitu, dia cuman memakai duit orang untuk investasi ya. Jadi itu kedoknya dia guys, dia tidak pernah mau pakai uangnya sendiri, dia pakai uang orang lain, cuman dia idenya gitu, the mind of the mind gitu ya. Jadi kalau misalnya orang mau tanya kenapa dia bisa kaya, itu aku sudah dengar dari orang-orang yang dulu pernah dekat sama dia ya. Salah satunya adalah Kak Nana ya. Aku ngomong ini karena apa? Aku belum berhubungan sama Kak Nana. Aku udah berhubungan sama geng-geng yang lain ya. Cuma aku nggak perlu sebut. Tapi kalau Kak Nana, gue pernah spill ya di yang 4 tahun yang lalu nih. Aku kasih lihat ya fotonya Kak Nana, dia, si Fitri dan Kak Uzi ya. Oke. Gitu. Kak Nana ini yang pernah dijahatin sama nih ya. Jadi ini nih. Ya kalian lihat ya. Kak Uzi itu nggak selamanya langsung ayo lo pakai filter. Fitri, Kak Uzi ya. Terus Nana ya. Oke? Begitu dia tuh udah teman lama dan dan dia benar-benar jahatin guys ya. Jadi ini tuh selalu repeat gitu loh histerinya.
bukannya yang currently yang sekarang bermasalah sama Fitri adalah Ola Ramlan, ya kan? Jadi waktu Mami Ola nggak sengaja ketemu aku, si Fitri tuh pengennya Mami Ola jangan foto sama aku, video sama aku. Demi apapun yang ngajak foto dan video itu Mami Ola, ya. Dan aku bilang, Mami jangan, nanti Mami bermasalah sama Fitri. Saya nggak ada yang bisa ngatur saya berteman sama siapa, Yoke, dia bilang gitu. Ya tapi ntar Mami di itu, no it's okay, dia bilang gitu, let's do it. Ya gue ya duit aja, because gue tahu ceritanya segimana jahatnya Fitri itu ke Mami Ola, ya. Dan aku mengkonfirm sama orangnya langsung. Terus dia bilang, it's okay, the past is the past. Jadi Mami Ola tuh kayak easy going banget gitu. The past is the past, dia bilang gitu. It's okay by me, for me, dia bilang gitu. Life has to move on, right? Dia bilang gitu, kayak se-easy going gitu. Gue kayak yang, okay, gitu ya. Terus dia langsung bilang, nanti aku mau kirim itu ya, sop buntut. Kamu harus cobain sop buntut aku, dia bilang gitu. Terus aku bilang, oke Mami, aku nanti kirim, aku kan mau jalan-jalan ya ke Bogor segala macam, nanti kirimin ke rumahku temenku dulu aja, karena aku mau jalan-jalan, takutnya aku nggak di hotel, gue bilang gitu kan ya. Gitu. Jadi aku kirim ke rumah temanku. Terus di situ si Mami Ola setiap hari kabaran gitu, tektokan, dan very very nice, very very humble ya. Terus sama aku tuh kayak yang, ini honestly ya, aku nggak ngomong sama Mami Olanya. I think a part of her heals, ngerti nggak? Karena udah terlalu disakitin sama Fitri. Jadi kayak yang you do you. Itu kata-katanya. Itu kata-katanya Mami Ola. You do you, Yoke, bilang itu. I cannot be you, but you do you. Intinya, aku tidak bisa membalas Fitri, tapi kamu bisa. Gue digituin kayak yang dikasih kayak bendera ya guys, maju tak gentar, ya kan. Langsung gue kayak yang oke. Dan momennya tuh tepat gitu loh ya. Udah nggak lama dari Mami Ola, gue pulang ke hotel, malamnya makan sama si Yolo, sama ada ketemu Mami Ipel juga di situ. Dan Mami Ipel menceritakan apa yang terjadi. Ternyata pernah juga dijahatin sama Fitri, ya kan. Gue nggak harus tahu cerita detailnya lah ya. But gue ke Indonesia ini sebenarnya karena produk Secret of Finest ya. Jadi aku dibayar ya. Jadi kalau misalnya kemarin si Fitri bilang aku dibayar sama Jade, enggak. Jade itu cuma beliin aku tiket dan hotel ya. Masih ada nggak sih? Ya. Dia bilang, Yoke kesini dong. Kamu bantuin aku karena aku bimbang, dia bilang gitu kan. Ya. Jadi ini tuh dari dia semua ya. Informasi ini ya dari dia semua, gitu. Yang tentang tas segala macam. Dan dia juga bilang sebenarnya yang awalnya pernah jual barang palsu itu Fitri gitu loh ya. Fitri dulu main reseller Hermes, cuman dia ketahuan palsu, ketahuan beli itu ya. Nama dia udah jelek guys ya. Kalau nggak salah dia mau jual Birkin Birkin Himalayanya ya, bukan Himalaya, Birkin krokonya dia, dan ketahuan palsu. Siapa yang confirm? SA-nya gua ya, sales associate gua si Emma itu pernah waktu aku nge-live bawa beli Birkin, dia keceplosan. Iya itu Kak Fitri begini. Itu ada videonya di YouTube, kalian lihat. Yoke mengambil tas Birkin di Pacific Place, itu keceplosan si Emma karena gue lagi live ya kan, lagi happy bawa tas Birkin gue ya. Mas, tas Birkin gue di belakang ya, tuh tas Birkin gue nyempil tuh ya di situ. Dan ke spill gitu, ternyata si Fitri ini emang kebanyakan tas palsu tuh tas orang yang dititipin, oke?
Ya, jadi kalau misalnya sekarang Fitri ini sok jago ya katanya, satu, siapa aja sih yang nyerang gua? Si Warisa sial ya kan. Terus si Marisa Ica, Fitri ya kan. Terus sekarang katanya mau merempet-rempet ke dua orang lagi. Gue sebenarnya nggak takut, cuman em gue nggak mau nambahin orang-orang yang nggak perlu gue berantemin ya. Kalau mau berantem gue sih it's okay karena ada reasonnya ya. Kalau nggak ada reasonnya ya guys, nggak mungkin juga semua orang di jalan gue ajakin berantem. Nggak ada apa, nggak ada alasannya ya kan. Makanya kenapa gue mengclearkan sama Yolo ya, sama apa temanku juga yang itu. Jadi kalau misalnya mau berantem, gue mah hayu, gue mah standby gitu loh ya, all the time. Tapi kalau misalnya mau hubungan baik, gue bisa lebih baik lagi. Makanya gue bisa menghormati orang-orang ini karena balik lagi ke dianya. Tapi kalau misalnya dia menekan-nekan gue, ya for sure I will fight. Ya, masa kita kita dicubit ya, kita di apa, diludahin sama orang kita nggak fight? Ya for sure I'm fucking fight, ya kan. Jadi karena aku gini loh, salah gue tuh cuman sendiri ya guys. Kalian bayangin ya, gue cuman sendiri. Gue nggak perlu minta tolong orang, gue nggak harus pakai fake akun, gue berani sebut nama lengkap, gue kasih bukti yang konkret, ya. Dan gue tuh sebenarnya udah memberikan mereka kesempatan untuk stop. Salah satunya Fitri. Fitri tuh gue udah pernah bilang, lu cuman satu perlu apa syaratnya biar gue stop. Minta maaf sama ibu lu. Gue nggak minta duit, gue nggak minta ya, perlu sih gue pernah gue minta tes DNA ya. Gue pernah bilang tuh tes DNA dong ya, karena gue 100% ini kalau Cencen Kurniawan denger ya, Cencen Kurniawan apa kalau misalnya kamu dengar ya, kamu tes DNA sama Renzo ya. Kalau misalnya dia anak kamu, aku bakal stop, aku bakal sujud, aku bakal datang. Lu mau gebugin gue juga gak apa-apa. Nih denger ya, 1.800 orang yang ngomong kalau Cencen Kurniawan mau tes DNA, ini harus bener tes DNA ya, jangan ala-ala itu ya, jangan editan gitu ya, secara live ya. Ya, tes DNA Renzo Kurniawan dan Cencen Kurniawan ya. Oke, karena ingat Cencen, kamu membuang dua anak apa gadismu ya, Chelsea Maya dan Kaden ya. Itu adalah anak kamu ya, dan kamu sedang membesari seorang anak yang bukan anakmu. Gua nggak main-main ya. Kalau misalnya gua bisa apa ngomong seperti ini karena udah A1 ya. Karena kemarin waktu gue spill tentang ya, Bapak tolong ada anak yang kehilangan gitu ya, lapor Pak gitu loh. Ada anak yang kehilangan. Ternyata sounding ke dia. Ya. Dan orang yang terdekat sama si KM ini bilang, yes, 100% dia bilang gitu. Terus teman-temannya Fitri yang dulu di Lampung bilang, dia bilang, Fitri mah itu apa munafik. Dia bilang katanya si bapak ini kayaknya ini begitu-begitu. Ternyata diembat juga. Dia bilang, Gue sih sebenarnya kaget ya guys ya. Ini udah hampir 4 tahun, atau 4 tahun lebih lah ya. Gue membahas Fitri. Satu story, satu orang, 2 orang, 3 orang yang pernah menjadi, kita list ya, coba seingat aku ya, siapa aja yang dia jahatin. Nomor 1 adalah otomatis ibu kandungnya ya kan. Ibu kandungnya adalah Mami Rita. Jadi kalau misalnya orang bilang, aduh, oh ini aku harus spill dulu, ini sangat kejam guys ya. Ini sangat kejam dan aku harus spill. Karena apa? Gokil sih. Gokil. Ya, ini harus gue spill karena kayak yang masa sih segitunya ya. Masa sih segitunya sih Fit. Lu kalau misalnya membenci ibu lu oke lah ya. Tapi jangan fitnah gitu loh. Kurang apa sih? Lu kurang apa?
kalau misalnya mau move on gitu ya, nih ya, ini langsung dari Fitrinya, kalian baca sendiri ya. Sebelum menolong orang lain, tolonglah ibumu. Sebanyak apapun kamu menolong orang, jika kau melukai hati ibumu, surga bukan tempatmu. Ini kemarin ya. Ibu seperti apa yang harus ditolong? Ibu yang cuma melahirkan bayi, tidak peduli dengan bayinya. Ibu yang mencubit bayi di wajahnya sampai berdarah, sangat bayinya nangis. Ibu yang membiarkan ubun-ubun kepala bayinya nyaris bolong dimakan kecoa. Ibu yang meninggalkan anaknya demi kebahagiaan pribadi. Ibu yang menyiksa anak kandung dan anak tiri lebih kejam dari cerita film Ratapan Anak Tiri. Ibu yang datang kehidupan anaknya dan ketika sudah besar hanya meminta apa yang dia mau, lalu tetap mendoakan celaka dan mati. Ya. Logikanya nih, kalau bayi ya nyaris bolong dimakan kecoa, nggak ubun-ubunnya dia kayak Susana ya kan? Mana nih? Gua ke ini dulu ya, guys. Jadi kalau misalnya dia mau memfitnah orang lain atau segala macam, oke lah, bisa pro and kontra. Dia ini seorang anak yang notabene umur 4 tahunan dan masih hidup detik ini gitu loh ya. Gue tidak membenarkan apa yang Fitri lakukan gitu loh. Tapi maksud gue gini loh, dia kan hidup, dia punya adiknya aja ya, adiknya Fitri itu namanya Henny, masih hidup sampai sekarang ya. Yang dia jahati itu adalah ibunya dan almarhum kakaknya ya. Jadi kalau sekarang dia mau fitnah segala macam untuk menjual cerita ke sana ke sini, kayak nggak make sense gitu loh ya. Kalau Mami Rita emang sejahat itu ya, kalau logika kan, aku trauma gitu loh, mamaku sejahat itu, sampai dikerumuti kecoa, sampai aku ini istilahnya udah mau mati lah, dikerumutin kecoa guys, otak bayi gitu ya. Nggak mungkin ya si Mami Rita ini didekati sama satu nih Renzo. Jadi Mami Rita itu ada waktu Renzo lahiran ya, satu itu. Terus nah ini fotonya nih, ini foto ini fotonya ya almarhum. Jadi ini Mami Rita. Ini ada yang udah gua iniin sih, mana yang gua gambarin ya biar kalian ngerti. Ini Mami Rita umur 24 ya. Ini papanya almarhum Rudi. Ini Fitri umur 4 atau 5 tahun ya kan. Ini Henny ya. Ini si almarhum kakak kandung. Namanya almarhum Denny. Ini kakak-kakak tiriannya, guys. Gimana dia seorang satu Mami Rita membuli 4 anak tirinya dan sampai dikecoa, nggak mati si Fitri ya, nggak mati, nggak hidup gitu loh. Oke lah, kalau misalnya apa yang dia ceritain, apa yang difitnahin Mami Rita ke Mami Rita itu, terus dia harus menyiksa Mami Rita gitu ya, harus menyiksa Mami Rita gitu di kehidupan ini ya. Dia harus menyiksa Mami Rita sampai dia mau bunuh dia loh ya. Jadi si Mami Rita ini pernah sakit ya guys, tuh lihat ya, pernah sakit sampai diopname, sampai pakai selang ya. Nih ya, kurang cukup gitu Fit ya. Yang notabene dia nih pernah bilang kasih ibu sepanjang masa love cenahnya ya, kasih ibu sepanjang masa tapi lu anjing gitu loh, ngerti nggak? Gue bingung gitu ya, apa yang lu katain bertolak belakang apa yang terjadi ya gitu. Kalau misalnya si Mami Rita pakai logika ya, kalau si Mami Rita itu menyiksa lu, nggak mungkin dong anak lu dititipin ya. Lu kan trauma nih sama ibu lu gitu kan, ada kecoa ya, kakak-kakak tiri lu dikasih
makan minyak tanah. Nggak mungkin Naira dan Naira dan Kaira dititipin sama Mami Rita, ya. Logika nggak, ya? Kalau misalnya Mami Rita itu sejahat itu, ya, kenapa ini Kaira dan Naira merayakan ulang tahunnya Mami Rita? Nggak ada lu di sini, ya. Kan katanya lu takut gitu ya. Mami Rita ini kejam. Anak-anak lu sendiri lu titipin ke Mami Rita. Yang notabene katanya gue udah hampir mau mati gara-gara Mami Rita, ya kan, ibu kandung lu sendiri. Logika nggak? Sekarang Fit jangan jauh-jauh dulu lah. Seorang Nikita Mirzani ngapain ngebully emak lu sendiri? Logika nggak? Lebih logis lagi nggak? Seorang nenek-nenek 70 tahun dibully sama artis, ya kan? Hah? Logika nggak? Aduh, kadang-kadang Fitri tuh suka main victim tapi nggak logik gitu loh. Katanya berpendidikan segala macam, ya Allah. Emang lu bisa sependidikan apa sih, ya? Ya. Lu sepintar apa sih, Fit? Lu pinter karena jual selangkangan lu, ya kan? Lu pinter karena menipu orang, ya kan? Lu pinter itu karena menipu banyak orang, banyak teman-teman lu yang lu jahatin, ya kan? Lu pinter itu. Gua ajui. Karena aku nggak bisa menyakiti orang lain dan tega, ya. Jadi orang-orang yang aku bahas ini bukan kayak yang dizolimi, karena dia sudah menzolimi orang. Salah satunya Warisa Sial dan si Ica Marisa Hey, si Lonte juga, ya kan. Dan sekarang sebenarnya Marisa Ica tumbalnya Fitri sih, ya. Sampai heboh ini karena tumbalnya Fitri. Tapi gue pikir-pikir there's a reason too, ya. Ntar Marisa Ica beda lagi lah ya. Kalau Warisa Sial, sejahat-jahatnya dia masih terbencong, guys. Jadi ya udahlah gitu loh, ya kan. Jadi kalau misalnya si Fitri ini kayak yang udah durhaka ke ibunya, ya kan. Dia menjahati almarhum kakaknya yang dibangga-banggakan di podcast-podcast, ya kan. Dia itu orang yang membunuhnya, ya, 100% dia membunuhnya. Dengan cara apa? Si almarhum Den ini lagi berburu, ya kan. Terus tiba-tiba matinya tuh kayak no reason gitu. Jadi dia dia dukunin almarhum kakaknya, dan hal pertama yang dia lakukan bukanlah berkabung. Meminta surat-surat pekerjaan untuk dipindahkan ke atas nama dia. Jadi istrinya almarhum, anaknya almarhum, ya, Bang Denny tidak dapat sepeser pun, ya. Jadi kalau kita membuat statement itu harus ada buktinya, harus ada orangnya, ya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang mikir kayak Fitri itu bener nggak sih? Dia bener sejahat itu, guys, ya. Bener sejahat itu, dan sampai detik ini pun dia mencoba untuk membungkam gue dan gak berhasil selama 4 tahun, ya guys, ya. Mau ini, mau itu, I still say the same thing. Aku memberikan statement-statement yang sama, tidak pernah berubah, ya. Terus malah jadi tambah banyak korban-korbannya dia, ya. Salah satunya Dinar Candy, ya kan. Gitu, salah satunya sekarang Mami Ola yang bener nyata real, ya. Jadi nanti kalau misalnya di sini 2.000 orang yang nonton, ada di bagian BPOM, ada yang di bagian perizinan, tolong cek Fit 911 Senayan itu tidak ada surat izinnya. Dia punya surat izin skincare, tapi emang bisa surat izin skincare mengizinkan satu klinik untuk berdiri dan beroperasi. Boleh, ya. Nomor 2, Naira Resident itu belum dibayar, tanahnya bermasalah, ya kan, sampai detik ini, ya. Gitu. Jadi kita lanjut, ya. 1, orang yang disakiti oleh Fitri Sautero adalah ibunya. Itu mutlak, ya. Kalau almarhum Denny, aku tidak bisa memberikan pernyataan karena udah meninggal, ya kan. 3, Arafah, suami pertamanya sampai masuk penjara, guys, ya, karena
karena gaya kehidupannya si Fitri, jadi dia King Arafah ini sampai masuk penjara ya. Dan King Arafah ini dulunya punya istri juga, jadi dia direbut juga sama si Fitri ya kan. Keempat, Henny Kamalia adiknya ya kan, dia itu sampai rebut-rebutan Arif kayak pacarnya Fitri lah, rebut-rebutan sampai dia sekarang jadi lonte, masih jadi lonte si Henny Kamalia. Kelima, Kak Puji, adik satu ibu beda bapak ya kan. Ini adalah temennya, nggak mungkin Fitri sampai foto-foto segini sih ya guys ya. Kalau misalnya awalnya benci, nggak mungkin Fitri sama Kak Uzi ini duduk bersebelahan ya. Jadi ini bukti nyata orang-orang yang disakin dia. 5 ya. Nomor 6, Cirina ya, istri pertamanya Ko Chen Chen ya. Jadi dia itu merebut Ko Chen Chen, merapas hartanya ya, dan apalagi ya, mengintimidasi itu Cirina ya. Ketujuh, anaknya Cirina, Chelsea Maya, itu dia mau dipenjarain. 2 orang yang melaporkan Chelsea Maya adalah Nikita dan Fitri Sauteru. Dia sampai melaporkan anak Cencen nih ya, Chelsea Maya, sampai Chelsea Maya kayak harus tenang, jadi dia ke LA aja. Emang dia punya ya udahlah. 7 ya. 8, siapa lagi? 8 itu Kanana ini salah satu sahabat terdekatnya dia yang sekarang pergi ke Australia, tapi aku tidak bisa menjelaskan detailnya. Ada permasalahan pasangan dan bisnis. Pokoknya Kanana hampir mau ditembak sama suaminya sendiri ya. Itu 8. 9, Nikita Mirzani dizolimi sama dia sampai masuk penjara, sampai uangnya 4,7 miliar habis sama Fitri itu, tapi bertahap. 10, Dinar Candy ya. Dinar Candy meminta tolong ke Fitri, bukan meminta tolong, si Fitri seolah-olah kayak, aku bisa kok mengeluarkan ke Apex, transfer dulu 5 miliar. 11, Ola Ramlan, tadi aku udah ceritain. 12, siapa lagi ya? Ya ada Femi Permatasari, ada Kalina Octavia, ada Akade, ada Kak Nila ya, ada Baby Z 16 ya. Terus ada Kiki The Potters, ada Medina Musa, terus ada siapa lagi? Iza Zega yang nonjok jangan lupa loh. Iza Zega yang nonjok itu partnya adalah Fitri Sauteru ya. Sekarang 20 yang aku tahu adalah Kak Putri Jimbo. Kak Putri Jimbo ini adalah mau jadi sasarannya Fitri karena dia mengadu domba seorang ayah ya, sesosok Om Jimbo mau diadu domba dengan anaknya sendiri ya. Namanya Putri Jimbo dan Sally, ada siapa gitu. Jadi ada kembar sama si Kak Putri Jimbo. Jadi yang aku tahu Kak Putri Jimbo karena ini satu orang yang aku kenal, dan si Fitri ini mengadu domba seorang keluarga gitu loh ya kan. Kayak stop ya. 20, ada presenter yang dipenjara ya kan sama istrinya Sarwenda ya kan, Erin Taulani ya kan. Terus siapa lagi? Laura, aku lupa. Laura ya, Loli. Si Loli dicuci otaknya ya kan. Sampai sekarang terjadi gini, dan dia nggak mau nggak mau mention ya. Itu 24. Siapa lagi yang gue inget ya? Dito Mahendra 25. Nindi Ayunda 26 ya. Andika Pratama sama Usi, beda Usi Susioloti ya kan 28. Terus siapa lagi ya? Yang gue inget, yang gue masih for sure know ceritanya. Jade 29. 30, kita bilang 30 aja dulu ya. 30 siapa lagi ya? Gua lah ya. Udah nggak usah jojo yang lain lah. Gue ya. Gue ini nggak kenal sama lu Fit ya. Gue ini nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, nggak pernah kontakan. Ngapain lu ngancam gue anjing ya? Ngapain? Sok jago mau bawa marinir. Sampai detik ini gue masih hidup, masih napas tuh ya. Mau ditembak. Terus sekarang bekerja sama kedutaan besar, Interpol, Cyber, FBI.
please shut the fuck up. Ya. Have several seat. Ya. Terlalu too much, ngerti gak sih? Kayak yang banyak omong, duit. Emang gue pernah takut ya. Gue selama 4 tahun ini balik ke Indonesia ada 5, 6 kali, 70, 10 kali ada kali. Ya. Jangan terlalu banyak bacot anjing. Ngerti gak? Bacot kali. Ya. Gue ini mau ya. Duit, jangan terlalu banyak bacot. Ya. Jadi ini serius section buat Fitri ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang membantu Fitri, you're fucking the same. Do I have to prove it? Ya. Apakah aku harus membuktikan itu? I will if I have to. Ya. Salah satu tumbalnya, I'm sorry ya, Marissa Icha, tapi dia juga jahat. Mungkin seimbang sama dia. Karena ya udahlah, Marissa Icha ntar next part lah ya. Gue mengumpulkan orang-orang yang dizolimi sama Marissa Icha, ya kan. Nanti mungkin next part si Warisa Sial, ya kan. Banyak sekali yang diituin ya. Kalau gue orangnya itu aja, ya. Orangnya itu aja gitu loh. Mungkin gak cocok berteman, ya that's it. Apakah gue mau menjahati mereka? Enggak. Apa gue mau mengancam mereka? Enggak. Tapi kalau misalnya aku ditekan, ya, I'm a human being. There's the evil side, there's the angel side. There's a logic side, ya kan. Gitu loh, ya. Jadi gue gak mau kemana-mana dulu. Jadi Fit, own your fucking shit, ya kan. Jadi lo harus introspeksi, jangan playing victim. Terus emang lu jahat, lu seanjing itu Fit, ya. Fitri Salfitri, Fitri Sahuteru, lu seanjing itu. Ya udah 50 menit guys. Kita baca komen sama Mama Memean nanti ya. Anjing. Pantat gua. Ya. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan? Apa yang mau dipertanyakan? Jadi ingat ya, itu 30 orang yang gue inget. Gue melakukan ini tanpa skrip, tanpa harus diomongin sama orang, tanpa dibayar sama orang, ya. Ya. Zero. Gue kemarin dibayar sama Jade itu cuman pesawat doang gitu, dia bilang gitu. Azan maghrib, Luna Maya. Oh, azan ya, diam dulu guys. Diam dulu, azan. Tadi gue cobain yang nggak diarah. Di sana kan nggak ada azan, di aku nggak ada azan, di kalian ada azan. Jadi aku menghormati waktu momen suci ya kan. Betul. Gak ada yang dipenjarain sama dia. Udah aman azannya? Azannya udah belum? Nomor lipstiknya 246. Udah selesai nih? Ya oke. Ya. Jadi
Jadi buat orang-orang yang bilang Kayoko begini-begini, kalian dari awalnya mungkin nggak percaya sama aku, karena apalagi aku waktu itu dilabrak sama Nikita Mirzani ya. Tapi kan ujung-ujungnya kalian bisa lihat, walaupun aku mungkin tidak bisa berteman sama Nikita Mirzani, which is fine, aku juga nggak harus berteman sama Nikita Mirzani ya. Tapi seorang Nikita Mirzani aja sampai bilang, gua suka caranya Yoko. Waria punya selera, iya kan? Ya kan? Aku udah order yang brush belum dibalas. Oh, apa Poligo? Poligo beda lagi harusnya fee-nya, ya kan? Ini fee-nya cuman buat ini apa? Buat parfum aja. Beda lagi lah, ya kan? Kaltim udah aman azannya ya. Chat Mimin ya, belum order parfumnya. Buat orang kalian yang mau order parfum ya, jadi jualan deh. Sambil baca-baca komen ya. Aku ada 4 varian. Ini ada 4 varian ya. Ada yang amber ya. Terus ada yang Madeira. Ada yang nude. Terus satu lagi itu adalah sade ya, bukan jade, sade. Ya, satu lagi. Tadi gue bawa ke apa? Ke tempat kerjaan. Ya, harusnya ada keranjang etalase ya guys. Wangi-wanginya ada yang sade, ada yang nude. Semuanya aku suka karena aku bencong kan. Jadi ada hints buat pewongnya, ada hints untuk lakinya, maskulinnya ya. Sebenarnya universal sih ini ya. Tergantung kalian sukanya yang mau yang manis ya, mau yang maskulin, mau yang fresh ya, mau yang fruity. Ya kan? Yang fresh ini tadi yang fresh Madeira ya. Buat aku fresh Madeira lebih ke hints floralnya ada, fruity-nya ada ya. Fruity. Kalau yang nude kayak kita baru selesai mandi gitu guys. Ya. Fresh off the shower ya, kayak apa, bedak-bedak sama ocean ya, lebih ke ocean ya. Wangi-wangi kita baru mandi gitu, bersih gitu ya. Ini yang nude. Kalau yang shade soft, kalem, kayak wanita mahal ya. Shade kayak wanita mahal, kayak kita kayak mau di Ewong nih. Kalau di Ewong ini kayaknya nih. Kalau mau di Ewong pakai ini guys. Kalau yang amber mau fashion show ya, mau fashion show ke arisan pakai ini karena apa? Mahal. Ya, mahal ya. Harganya nggak mahal, cuma 250.000 aja ya. Bisa langsung support guys. Jadi ntar gua ke Indonesia lagi ya. Disponsori oleh Secret Finest ya. Parfum nggak usah mahal-mahal ya. Nggak usah nggak mahal-mahal, yang penting enak dicium dan nggak bau ketek. 4 menit lagi guys ya. Kayoko spill case-nya ini dari Amazon. Udah ada perlawanan kah sama sebelah? Kurang perlawanan apa lagi anjir? Sampai Interpol, FBI, kedutaan besar, cyber, ya, perdukunan, udah segala macem. Gue bencongnya udah siap mati guys. Nih ya, 2.000 orang ini. Kalau sampai ada apa-apa dan gue mati, gue udah ikhlas. Karena apa? Gue speak the truth, ya. Jadi gue bukan pahlawan, gue bukan warrior ya. Waria sih bener ya. Bukan warrior ya. Bukan apa, pemberantas kejahatan gitu.
superhero, bukan. Aku cuma manusia biasa yang speak up tentang orang-orang yang jahat. Banyak yang lebih jahat dari Fitri, ya, pembunuh, koruptor, pedofil segala macam. Banyak guys, ya. Tapi kan itu harus diberantas. Kalau undang-undang pelakor, undang-undang orang munafik itu nggak ada undang-undangnya, ya kan? Dalam hati Cece takut nggak? Kalau gue takut nggak mungkin gue ke Halloween. Ini penutupannya 3 menit ya. Kita bikin meme-meme ya. Oke. Penutupan ya karena aku udahan. Mau tidur juga anjir.